Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari tentang teknik berkebun dengan menggunakan metode hidroponik. Mendapatkan sayuran segar tanpa pestisida adalah salah satu harapan dari proses menanam sayuran sendiri. Tapi permasalahannya, tak semua orang memiliki lahan yang cukup untuk menanam sayuran tersebut. Sehingga salah satu solusinya adalah menanam sayur dengan memanfaatkan air sebagai media pengganti tanah atau yang biasa dikenal dengan hidroponik. Dalam sejarah, cara berkebun hidroponik sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu atau kurang lebih 2.600 tahun yang lalu. Taman gantung atau hanging gardens Babylon adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Taman ini merupakan pengaplikasian pertama dari teknik hidroponik yang tercatat dalam sejarah. Metode berkebun hidroponik sebenarnya mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an dan menjadi materi perkuliahan di perguruan tinggi. Sistem hidroponik dapat menjadi salah satu solusi bagi pengembangan tanaman buah dan sayur dengan berbagai kelebihan dibandingkan sistem pertanian konvensional. Bagi mereka yang hobinya berkebun, menanam sayuran dengan menggunakan cara hidroponik dapat menghilangkan stres. Namun tak semua orang masih paham cara menanam hidroponik ini. Dan di video ini kita akan membahas cara menanam hidroponik secara sederhana. Apa itu berkebun hidroponik? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hidroponik merupakan salah satu cara bertanam yang menggunakan air sebagai medianya, sehingga tidak memerlukan tanah atau lahan yang luas. Sederhananya, hidroponik ialah metode budidaya tanaman dengan menggunakan air sebagai pengganti tanah yang diperkaya dengan nutrisi. Karena hal ini membuat persoalan nutrisi, pengendalian hama dan pencahayaan lebih mudah dikelola. Dan salah satu nilai tambah dari hidroponik ini adalah tidak memerlukan pemakaian herbisida dan pestisida beracun, sehingga lebih ramah lingkungan dan sayuran yang dihasilkan pun akan lebih sehat. Selain itu, bertanam dengan metode ini akan menghasilkan tanaman yang berkualitas baik dan juga bebas kimia. Dan sebagai informasi, semua perlengkapan untuk berkebun dengan metode ini banyak dijual, bisa secara online atau datang langsung ke toko alat-alat pertanian. Kamu bisa menggunakan metode ini untuk menanam aneka sayuran seperti kangkung, sawi, cabai, bawang merah, hingga seledri. Berkebun dengan metode ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan metode penanaman konvensional pada umumnya. Dan berikut ini beberapa kelebihan yang telah kami rangkum. 1. Tidak membutuhkan media tanah. Hal ini akan membuat area berkebun Anda menjadi semakin bersih karena tidak menggunakan tanah sama sekali. 2. Pertumbuhan tanaman terlihat lebih cepat. Ini disebabkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman akan terserap secara lebih baik mengingat media yang digunakan berbentuk cair bukanlah padat. 3. Tidak perlu melakukan penyiraman tanaman seperti berkebun pada umumnya. Ini disebabkan media yang digunakan sudah memakai air. 4. Tenaga yang dibutuhkan juga sedikit. Ini dikarenakan Anda tidak perlu melakukan pengolahan lahan, penanaman, serta memanen, karena metodenya lebih praktis dan juga efisien. 5. Proses memanen tanaman akan lebih mudah dibandingkan dengan metode berkebun yang menggunakan tanah. 6. Hasil panen dari metode hidroponik juga cenderung lebih banyak. Salah satu kelebihan hidroponik yang satu ini tak banyak diketahui orang sehingga banyak orang-orang yang masih meragukannya. 7. Menanam menggunakan metode ini pastinya akan lebih menghemat tempat. Kita tidak memerlukan lahan hingga beberapa hektar atau berkebun. Justru metode ini lebih cocok untuk dilakukan di lahan yang sempit bahkan di daerah perkotaan sekalipun. 8. Buah serta sayur yang dihasilkan dari metode hidroponik ini nantinya lebih steril karena bebas dari pestisida ataupun herbisida berbahaya. Hal ini tentu saja jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan sayur dan buah yang ditanam di lahan perkebunan yang masih menggunakan pestisida.
9. Kemungkinan tanaman terserang hama serta penyakit akan lebih kecil. 10. Metode berkebun menggunakan hidroponik tidak akan tergantung cuaca. Kalian masih bisa tetap berkebun kapanpun meski cuaca sedang panas ataupun dingin. 11. Kelebihan hidroponik yang terakhir adalah penggunaan pupuk dalam metode ini menjadi lebih hemat serta efisien. Salah satu kelebihan cara berkebun dengan metode hidroponik adalah mengurangi risiko atau masalah budidaya yang berhubungan dengan tanah seperti gangguan serangga, jamur, dan bakteri yang hidup di tanah. Metode ini juga lebih mudah dalam pemeliharaan seperti tidak perlu melibatkan proses penyiangan dan pengolahan tanah. Lalu proses budidaya pun dilakukan dalam kondisi lebih bersih tanpa menggunakan pupuk kotoran hewan. Cara berkebun hidroponik dengan sistem NFT. Keunggulan dari sistem hidroponik NFT ini diantaranya adalah air yang diperlukan tidak terlalu banyak. Kadar oksigennya terlarut dalam larutan hara cukup tinggi. Air sebagai media mudah didapatkan dengan harga yang murah atau bahkan gratis. pH larutan mudah diatur dan dapat disanggah dengan talang. Hidroponik NFT biasanya cocok digunakan untuk sayuran berumur pendek seperti pakcoy, caisim, litach, kailan, bayam dan kangkung, tomat hingga paprika. Ada juga mentimun yang dibudidayakan dengan sistem NFT, tapi satu bed hanya diisi 2-3 baris talang agar tanaman dapat tumbuh melebar. Sebagai pengganti tali kasur, kalian bisa menggunakan belahan bambu setinggi 3 meter yang ditancapkan di setiap sisi tanaman. Lalu belahan bambu ini digunakan sebagai rambatan ke atas. Kemudian, bobot biomasa tanaman akan bertumpu pada tanah melalui bambu tersebut. Sehingga talang tidak terbebani biomasa, lalu tetap rata dan tidak melengkung.